Hai semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Agustin. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Jadi pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai tema yaitu sastra sebagai sumbu perjuangan atau pergerakan. Maka dari itu rekan-rekan, selamat menyimak dan juga menonton video ini. Sastra telah lama menjadi bagian integral dari perjuangan dan pergerakan sosial di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, sastra bukan hanya sekadar bentuk ekspresi artistik, tetapi juga alat yang kuat untuk menyuarakan ketidakadilan, memperjuangkan hak asasi manusia, dan menginspirasi perubahan sosial. Melalui karya-karya sastra, penulis dapat menciptakan narasi yang menggugah kesadaran masyarakat tentang berbagai isu yang dihadapi oleh kelompok-kelompok terpinggirkan dan menentang sistem yang menindas. Sejarah pun mencatat banyak sekali sastrawan yang terlibat aktif dalam perjuangan sosial dan juga politik. Misalnya, tidak perlu jauh, di Indonesia saja, nama-nama seperti W.S. Rendra, Pramudia Anantatur, Chairil Anwar, dan Muhammad Jamin yang dikenal sebagai sastrawan yang tidak hanya menghasilkan karya sastra yang indah, tetapi juga berkontribusi pada semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Karya-karya mereka seringkali mencerminkan aspirasi rakyat dan juga kritik terhadap penjajahan. Lihatlah bagaimana Pramudia Anantatur ini melalui novel Bumi Manusia yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda dan juga mengungkapkan kebenaran tentang sejarah Indonesia. Dengan lantangnya, Minke yang merupakan salah satu tokoh berkata, "Aku ingin menjadi manusia yang merdeka." Nah, rekan-rekan, kalimat ini bukan hanya suara tokoh saja, tetapi juga jeritan rakyat yang tertindas akibat ulah dari manusia. Sastra menjadi medium untuk menyampaikan pesan-pesan revolusioner yang mampu membangkitkan semangat juang masyarakat pada masa itu. Selain itu, di tingkat global, sastra juga memiliki peran penting dalam gerakan sosial. Karya-karya penulis seperti Rabindranath Tagore yang berada di India dan Josh Rizal yang berada di Filipina menunjukkan bagaimana sastra dapat digunakan untuk melawan penindasan dan juga mendorong kesadaran yang kolektif. Sastra berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat yang memungkinkan pembaca seperti kita untuk melihat realitas sosial yang mungkin tidak mereka sadari sepenuhnya. Dengan menggambarkan ketidakadilan dan juga penderitaan, sastra mampu membangkitkan empati dan juga solidaritas di antara pembaca. Lebih dari sekedar itu, refleksi realitas sastra juga berperan sebagai katalisator perubahan. Dalam banyak kasus, karya sastra mampu untuk memicu gerakan sosial yang lebih luas. Misalnya, puisi-puisi Biji Tukul yang tajam dalam kritiknya terhadap pemerintahan otoriter di Indonesia menjadi inspirasi bagi banyak aktivis. Meskipun ia menghadapi risiko yang besar akibat tulisannya, keberaniannya dalam menggunakan sastra sebagai alat perjuangan menunjukkan bahwa kata-kata dapat menjadi senjata yang lebih kuat daripada kekerasan. Sastra kerakyatan yang merupakan salah satu bentuk sastra yang muncul dari kebutuhan untuk memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan. Gerakan ini menekankan betapa pentingnya karya-karya
yang berasal dari pengalaman sehari-hari rakyat biasa dan berfungsi sebagai sarana perlawanan terhadap dominasi budaya yang elit. Melalui puisi anti korupsi atau narasi mengenai kehidupan masyarakat marginal, sastra kerakyatan ini berusaha untuk mengangkat isu-isu yang seringkali terabaikan oleh media mainstream. Namun, peran sastra dalam perjuangan tidak selalu berjalan dengan mulus tentunya. Ada kalanya karya-karya sastra digunakan untuk kepentingan politik tertentu atau bahkan untuk menyebarkan propaganda. Nah, teman-teman, oleh karena itu, penting sekali bagi kita sebagai para pembaca untuk mendekati karya sastra dengan sikap yang kritis dan juga mempertanyakan pesan-pesan yang disampaikan. Dalam konteks kontemporer, tantangan baru muncul dengan adanya globalisasi dan juga hegemoni pasar bebas, yang mana sastra masih memiliki peran penting dalam mengkritik ketidakadilan sosial dan ekonomi yang muncul akibat perubahan ini. Penulis masa kini terus menggunakan karya mereka untuk mengeksplorasi tema-tema seperti korupsi, ketidaksetaraan gender, dan hak asasi manusia. Maka dengan demikian, meskipun konteksnya berubah, esensi sastra itu sendiri sebagai alat perjuangan tetap relevan. Maka, secara keseluruhan, sastra sebagai sumbu perjuangan atau pergerakan menunjukkan bahwasannya seni tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau estetika semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk dapat menciptakan kesadaran dan juga mendorong perubahan. Melalui narasi-narasi yang kuat dan juga puitis, sastra mampu menjangkau hati dan juga pikiran banyak orang, menggerakkan mereka untuk bertindak demi keadilan dan kebenaran di tengah berbagainya tantangan zaman. Itu dia rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Saya Luciana Agustin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.